Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Di pagi hari yang cerah ini, perjalanan laju kendaraan saya pun mengarah menuju ke arah selatan, yakni ke sebuah tempat yang berada di daerah Kota Gede atau yang secara administratif terletak di Kampung Singosaren, Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas tentang keberadaan jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di sebuah situs makam Nyai Melati, Kota Gede, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru, sekaligus supaya saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Pada zaman dahulu tempat ini sebelumnya adalah sebuah hamparan hutan yang sangat lebat sekali dan banyak sekali ditumbuhi oleh pohon-pohon mentao yang sangat besar. Oleh karena itu tempat ini pun pada zaman dahulu biasa dikenal dengan nama Alas Mentao atau Hutan Mentao. Hutan Mentao ini pun zaman dahulu dikenal sangat angker dan wingit. Wilayah hutan atau Alas Mentao ini pun kemudian oleh Sultan Pajang yakni Sultan Hadiwijoyo kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan dengan putranya Danang Sutawijaya sebagai hadiah karena Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya telah bisa membantu menyelamatkan kerajaan Pajang dari pemberontakan Riau Penangsang. Setelah Ki Ageng Pemanahan meninggal dunia dan kemudian Danang Sutawijaya diangkat menjadi raja dengan gelar Panembahan Senopati di Kerajaan Mataram Islam, maka kemudian wilayah ini pun dibangun oleh Panembahan Senopati dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan sekaligus menjadi ibu kota dari Kerajaan Mataram Islam. Wilayah Kota Gede ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota dari Kerajaan Mataram Islam sejak tahun 1582 hingga tahun 1640 Masehi, atau mulai dari masa pemerintahan Panembahan Senopati hingga sampai masa pemerintahan Sultan Agung. Setelah itu pada masa pemerintahan raja ketiga dari Kerajaan Mataram Islam yakni Sultan Agung, kemudian pusat pemerintahan dan ibu kota Kerajaan Mataram Islam pun dipindahkan ke daerah Kerto Pleret, Bantul, Yogyakarta yang letaknya berjarak sekitar 6 km di sebelah barat Kota Gede. Konon menurut cerita yang ada, pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota Kerajaan Mataram Islam ke daerah Kerto Pleret, Bantul, Yogyakarta tersebut dengan alasan agar bisa untuk mendapatkan kekuatan dan kejayaan yang lebih besar secara mistis.
Sekarang ini barang atau bangunan peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam Kota Gede yang tersisa hanyalah tinggal sedikit saja. Beberapa di antaranya adalah makam Panembahan Senopati dan kerabat serta keluarganya, lalu dinding dan pondasi salah satu pendopo atau ruangan depan dari Kerajaan Mataram Islam Kota Gede, serta sendang seliran yang merupakan sebuah kolam pemandian bagi Panembahan Senopati bersama dengan keluarganya. Ketiga bangunan peninggalan sejarah dari Kerajaan Mataram Islam Kota Gede tersebut terletak di dalam suatu halaman tertutup bersama dengan Masjid Gede Mataram, dan keberadaan bangunan peninggalan Kerajaan Mataram Islam Kota Gede tersebut berada di sebelah selatan dari Pasar Kota Gede yang berjarak sekitar 200 meter. Sedangkan di bagian selatan yang tepatnya berada di bagian luar dari tembok Beteng Cepuri terdapat sebuah situs pemakaman kuno yang konon merupakan sebuah makam dari Nyai Melati. Siapakah sosok Nyai Melati tersebut, dan ada fenomena cerita mistis apa di situs pemakaman kuno Nyai Melati tersebut? Mari kita telusuri bersama. Berdasarkan dari beberapa sumber dan tutur kata yang berkembang di masyarakat, keberadaan dari sosok Nyai Melati ini memiliki dua versi cerita. Menurut versi yang pertama, pada zaman dahulu hutan atau alas Mentau ini merupakan sebuah wilayah bekas Kerajaan Mataram kuno yang menguasai wilayah Jawa Tengah di bagian selatan pada abad ke-8 hingga pada abad ke-10 Masehi. Setelah Kerajaan Mataram kuno memindahkan pusat kerajaannya ke daerah Jawa Timur, maka akhirnya wilayah pusat kerajaan yang lama pun kembali menjadi hamparan hutan yang kemudian disebut dengan alas Mentau. Konon menurut cerita dan tutur kata yang berkembang di masyarakat, sosok Nyai Melati ini merupakan seorang tokoh sakti pada zaman Kerajaan Mataram kuno, serta juga merupakan ibu dari raja-raja Mataram kuno. Nyai Melati diyakini merupakan sosok dari Nyi Mas Dewi Kalapangi, dan beliau adalah seorang yang beragama Hindu, pemuja Siwa sekaligus merupakan ibu dari Prabu Bardasana. Sedangkan Prabu Bardasana sendiri merupakan seorang pendiri dari Kerajaan Medang Kamulan yang didirikan pada tahun 732 Masehi, sekaligus menjadi penerus atau cucu dari Sang Hyang Barkalawastu yang merupakan raja di Kerajaan Balungkara pada tahun 547 Masehi. Keberadaan dari makam Nyai Melati ini pun sudah ada sejak dari Mataram kuno dan jauh sebelum berdirinya Kerajaan Mataram Islam Kota Gede Yogyakarta. Sedangkan menurut versi lain mengatakan bahwa sosok Nyai Melati ini semasa hidupnya mengabdikan dirinya ke Keraton Mataram Islam Kota Gede sebagai seorang abdi dalam Keraton Mataram Kota Gede. Sosok Nyai Melati bertugas sebagai abdi dalam tebah, yakni abdi dalam yang mendapat kepercayaan untuk menebai atau membersihkan dan mengatur tempat istirahat atau peraduan raja.
Kemudian saat Nyai Melati meninggal dunia, beliau pun dimakamkan di pinggir benteng Cepuri bersama dengan makam masyarakat Mataram Islam Kota Gede lainnya. Konon pada tahun 1978 hingga tahun 1998, situs makam sepuh Nyai Melati pun pernah menjadi fenomena di wilayah Kota Gede Yogyakarta. Pada saat itu aneka judi nomor buntut pun sedang mewabah di seluruh penjuru Indonesia dan termasuk juga di daerah Kota Gede Yogyakarta. Pada saat itu banyak sekali orang-orang yang berburu nomor dengan menggunakan segala cara, termasuk dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Fenomena makam Nyai Melati pun akhirnya berkembang dari mulut ke mulut, karena saat itu kabarnya ada orang yang iseng menggosok batu nisan makam Nyai Melati dengan sebuah minyak tertentu. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah angka-angka yang tidak jelas dan masih harus dipecahkan lagi. Setelah angka-angka tersebut diotak-atik, lalu nomor angka tersebut dibelikan sebuah kupon undian judi buntut. Akhirnya nomor undian judi buntut tersebut pun keluar. Kemudian kabar tentang kesaktian dari makam Nyai Melati pun tersebar kemana-mana. Kabar kesaktian dari makam sepuh Nyai Melati pun berkembang dengan cepat, dan setiap hari pun banyak orang yang datang ke makam Nyai Melati untuk berburu wangsit nomor judi buntut. Bahkan mereka pun banyak yang datang dari luar kota Yogyakarta. Bagi para pemburu wangsit nomor judi buntut di makam Nyai Melati ini pun ada pantangan yang harus ditaati. Konon apabila nomor yang muncul dari batu nisan Nyai Melati tersebut berwarna merah, maka dilarang untuk dibelikan nomor undian judi buntut, karena apabila dibelikan maka orang tersebut pun akan meninggal dunia. Kesaktian makam sepuh Nyai Melati pun pada akhirnya lambat laun mulai semakin meredup hingga sampai saat ini. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri, sejarah dan budaya yang ada di situs makam sepuh Nyai Melati, Kota Gede, Yogyakarta. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri, sejarah, dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten? Sumangga terserah panjenengan.